Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami, kelompok 1, Desain Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Lucy Rahmawati Dewi, Dandi Rizka Utami, Sri Wulandari Kurnia, Kartika Dewi Fitria, dan Nabila Eliza Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang 3 poin. Poin pertama, standar isi, di mana kami akan menjelaskan tentang standar isi mata pelajaran matematika SMA dalam kurikulum 2013. Poin kedua, SK dan KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi yang akan kami angkat yaitu barisan dan deret geometri. Poin ketiga yaitu indikator pengembangan KD, di mana kami akan menjelaskan tentang indikator apa saja pada materi barisan dan deret geometri ini. Untuk lebih lanjutnya, mari simak penjelasan berikut ini. Standar isi. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Tiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi standar isi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan, peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Kompetensi inti untuk kelas 10 sampai 12 SMA atau MA. Kompetensi inti sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik SMA atau MA pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Melalui kompetensi inti ini, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. 1.
Kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir, 4. Kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Uraian tentang kompetensi inti untuk jenjang SMA atau MA dapat dilihat pada tabel berikut ini. Deskripsi untuk sikap spiritual pada kompetensi inti yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Deskripsi kompetensi untuk sikap sosial dalam kompetensi inti yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Deskripsi kompetensi untuk pengetahuan dalam kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, deskripsi kompetensi untuk keterampilan dalam kompetensi inti, yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 1. Efektif, 2. Kreatif, 3. Produktif, 4. Kritis, 5. Mandiri, 6. Kolaboratif, 7. Komunikatif, dan yang terakhir solutif. Dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Untuk pembagian kompetensi inti kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, bisa Anda perhatikan uraian berikut ini. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan. Yang pertama, dimensi sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter, jujur, dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Kedua, dimensi pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, 4. Budaya, dan yang kelima humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Selanjutnya, dimensi keterampilan, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan 6. Komunikatif.
Melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri, gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan: 1. Perkembangan psikologis anak. 2. Lingkup dan kedalaman. 3. Kesinambungan. 4. Fungsi satuan pendidikan. Dan yang kelima, lingkungan. Kompetensi inti materi barisan dan deret geometri, pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keterampilan yaitu mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar materi barisan dan deret geometri. 3.6 Mengeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan geometri. 4.6 Menggunakan pola barisan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Indikator pencapaian materi barisan dan deret geometri. 3.6.1 menjelaskan definisi barisan geometri. 3.6.2 menemukan rumus rasio dan rumus suku KN barisan geometri. 3.6.3 menentukan suku KN barisan geometri. 3.6.4 menemukan rumus deret dan nilai deret geometri berhingga. 3.6.9 menemukan rumus deret dan nilai deret geometri tak hingga. 4.6.1 menggunakan barisan geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual. 4.6.2 menggunakan deret geometri berhingga dan geometri tak hingga untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 1 Desain Pembelajaran Matematika kelas B angkatan 2019. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada video-video penjelasan berikutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.